Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Apa yang ada di hati para wanita suci saat mereka meninggalkan makam diliputi kegembiraan. Namun ketakutan akan misteri yang masih belum terungkap ada pada diri mereka. Para wanita menafsirkan kekosongan makam secara positif. Setelah pergi merawat orang mati, mereka menyadari bahwa mereka memiliki tugas baru, yakni untuk mewartakan kepada para murid yang masih hidup tentang realitas kebangkitan. Setelah mengesampingkan kegundahan dan kesedihan mereka, mereka dapat bertemu dengan Yesus dan menerimanya. Mereka telah memberi ruang dalam hati mereka untuk mendekat, merangkul, dan melakukan penghormatan kepada Yesus. Saudara-saudari, di dalam hati kita, Yesus mengundang kita untuk mengesampingkan prasangka, keterikatan atau kecemasan apapun, sehingga kita dapat terbuka untuk menerimanya dan dengan bebas memberitakan kabar baik kepada sesama kita melalui kata dan perbuatan kita yang baik. Saudara-saudari terkasih, ketakutan adalah emosi kuat yang dapat memiliki efek kuat pada pikiran dan tubuh kita. Kita semua menderita sampai taraf tertentu karena ketakutan. Banyak hal yang dapat menyebabkan kita cemas atau stres, tindak kekerasan, persoalan ekonomi, berita hoaks, dan sebagainya. Ketakutan adalah respon alami dan nyata yang dapat menantang untuk dikelola oleh kita. Ketika Yesus datang kepada para wanita dengan kehadiran kebangkitannya yang luar biasa, ketakutan mereka menghilang dan sukacita meliputi mereka. Saudara-saudari, belajar untuk merasa kurang takut berarti membiarkan Yesus menemani kita dan hadir bersama kita. Keadaan kita mungkin tidak berubah, tetapi hati kita berubah, mengetahui kepada siapa kita mengandalkan kekuatan, keberanian, dan bimbingan. Saudara-saudari, dalam kasih tidak ada ketakutan, tetapi kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Galilea adalah tempat di mana Yesus memulai dan mengakhiri pelayanannya. Dari daerah pedesaan terpencil di Israel ini, Yesus mengutus murid-muridnya. Undangannya datang dengan sebuah janji, di sana mereka akan melihat aku. Yesus juga mengutus kita untuk pergi ke Galilea, tempat-tempat yang akrab di lingkungan kita, keluarga kita, paroki kita, perjumpaan kita dengan orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Saudara-saudari, dimanapun kita berada, di sana kita akan melihatnya. Tuhan yang bangkit ada dimanapun ketika kita membawa cintanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa